Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia, dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar bangsa Indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahir Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Pertama itu pembentukan BPUPKI, dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang, diketuai oleh Dr. Andus KRT Radikiman Widoningrat. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 menghasilkan 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar Pancasila. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua M.R. Soepomo, dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin secara lisan: yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan kelima kesejahteraan sosial. Secara tertulis ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua oleh Soepomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian Insinyur Soekarno, yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan dan yang berkebudayaan. Kemudian ada periode perumusan Pancasila. Sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Yang pertama ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan mengapa sila pertama mengalami perubahan karena wakil-wakil Protestan dan Katolik merasa keberatan dengan frasa ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya, karena tidak semua orang menganut Islam. Kemudian Muhammad Hatta, K.A. Wahid Saim, Ki Bagus Hadikusumo, M.R. Teuku Muhammad Hasan, dan M.R. Kasman Sidong di Medjo, dan beberapa perwakilan rapat untuk mengubah frasa tersebut menjadi ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi para pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, adapun jalannya upacara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Insinyur Soekarno tampil ke muka mikrofon satu-satunya untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Judanco Ratlev Hendraningrat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh para hadirin. Selanjutnya, pembentukan PPKI Dokutrisyu Syubin Inkai. 7 Agustus 1945 dibentuk PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 8 Agustus 1945 Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Rajiman Widoningrat pergi menemui Jenderal Tarajuhi. Dalam pertemuan itu Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Jumlah anggotanya itu 21 orang. Kemudian 14 Agustus 1945 Jepang menyerah terhadap sekutu. Inggris yang memerintahkan ke Indonesia belum datang sehingga terjadi kekosongan kekuasaan. 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Yang terakhir yaitu periode pengesahan Pancasila pada sidang PPKI. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu perubahan Piagam Jakarta pada sila pertama Pancasila, memilih presiden dan wakil presiden, dan pembentukan Komite Nasional. Dengan bunyi hasil Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan manusia, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.